Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam Pakarimardika di pembelajaran online. Jadi kali ini kita akan bahas tentang breaststroke. Breaststroke itu kalau teman-teman nggak tahu, sama halnya seperti gaya kata orang seperti itu. Atau lebih mudah didengar yaitu gaya dada ya. Jadi sekarang sudah harusnya tidak menggunakan gaya katak lagi, tapi yang namanya anak olahraga harus bisa bilang gaya dada atau istilah Inggrisnya breaststroke ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang saya coba tanyakan ke teman-teman semua. Kira-kira apakah Anda pernah berenang gaya dada? Coba jawab 1 menit dalam hati Anda. Oke, saya yakin semuanya pernah ya, karena dari SD, SMP, SMA, pastinya guru penjas kalian itu mengajarkan salah satu teknik yang kata orang paling mudah. Seorang bocah laki-laki berumur 3 tahun viral karena Kalian, kemahirannya saat berenang. Seolah tak kenal takut, bocah asal Magelang tersebut dengan santainya terjun dan berendam di sungai. Kemampuan bocah kalau tersebut kalian viral di sudah TikTok ya, usai dari diunggah oleh sudah, akun coba Cokoboba, Sabtu, ada 26 pertanyaan kedua, Agustus ada pertanyaan 2023. kedua ya. Manakah Dalam gerakan unggahan breast? tersebut tampak pemandangan sungai yang Apakah begitu A, indah dengan B, air jernih sehingga bagian dasarnya tampak begitu jelas. Diketahui sungai tersebut merupakan sungai Mudal yang berlokasi di Gumuk, Magelang, Jawa Tengah. Selain kondisi sungai yang begitu memanjakan mata, coba aksi lihat seorang sendiri bocah ya. saat asik berenang pun tak kalah menyita perhatian. Pasalnya bocah Oke, tersebut masih tampak tak boleh masih ya. begitu kecil Banyak namun sudah pertanyaan pandai pasti. berenang. Seorang bocah Ataupun laki-laki yang, berumur 3 tahun nah viral itu karena yang benar ya. kemahirannya saat berenang. Tuh, Seolah yang tak C kenal ya. takut, Wah, ini bocah udah asal Olimpik Magelang nih. tersebut dengan santainya Standar terjun dan Olimpik kalau berendam ini di berenang sungai. ya. Kemampuan bocah Oke, pertanyaan ketiga. Apakah berenang gaya dada itu mudah? Saya kasih waktu 1 menit. Nah, ini. Enggak ya? Saya yakin semua orang pasti bilang bahwa gaya renang itu mudah. Padahal gaya renang ini adalah gaya dada itu gaya yang paling susah untuk mendapatkan kecepatan yang diinginkan. Jadi gaya paling lambat, tapi paling smooth dan effortless gitu ya. Jadi jangan bermimpi ketika Anda ingin berenang cepat menggunakan gaya dada. Lawan gaya bebas itu kalah. Karena gaya dada itu sangat kompleks, dari bagaimana dia pull ya, pull atau menarik, kemudian dilanjutkan bernafas, kemudian kaki, kemudian glide seperti itu dengan posisi tubuh yang streamline. Nanti kita akan bahas semuanya. Tapi saya pengen memang di pembelajaran ini itu saya coba kemas secara simple dan mudah dimengerti. Tapi sebelum ke sana semuanya kita lihat dulu capaian-capaian pembelajaran yang akan Anda terima jika Anda mengikuti dengan benar. Ya. Nah, ini adalah rencana pembelajaran semester ya. Kita akan mengadakan dari pertemuan 11 sampai 13. Yaitu. Subjek PNK-nya adalah mahasiswa mampu memahami dan mempraktikkan renang gaya dada. Sudah memahami, kemudian mempraktikkan. Ini luar biasa. Ya, teman-teman semua. Jadi ada 5 tahapan. Nanti kita akan belajar posisi tubuh gaya dada seperti apa yang benar, kemudian gerakan kaki, gerakan tangan, kemudian bagaimana nafas dengan benar, kemudian bagaimana koordinasi gaya dada yang benar. Ya harapannya seperti Olimpik ya, pernah tapi nggak mungkin karena waktu kita sangat sempit, hanya 16 semester, 16 14 pertemuan dengan 2 tes nanti, ada UTS, ada UAS gitu ya. Kemudian kriteria penilaiannya apa? Ada sikap, penguasaan, dan keterampilan. Bentuk tesnya adalah ada penilaian
berdasarkan keaktifan saat diskusi. Jadi nanti tetap ada diskusi ya. Bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Kita lihat nanti kekurangan Anda apa, nanti bisa ditanyakan. Kemudian kita akan mengadakan luring dan daring ya. Seperti itu. Jadi nanti ada satu pertemuan untuk kita memang daring, ya daring. Kemudian untuk luring, pertemuan offline-nya nanti kita 2 kali ya. Kemudian metode yang saya coba adalah pembelajaran pendekatan saintifik. Kemudian penugasannya mengerjakan LKM. Jadi LKM nanti lembar kerja mahasiswa ini nanti bisa Anda download di Edlink ya. Jadi itu tugas Anda untuk supaya Anda bisa. Jadi Anda bisa berlatih secara pemahaman sendiri, kemudian ada penugasan ya, penugasan kelompok yang kalian saling menganalisis dan seperti itu nanti. Oke, sinkronus, asinkronus ya. Kemudian ini adalah materi-materi pembelajaran yang Anda bisa download juga nanti ya. Download juga nanti di Edlink. Ada 3 PDF ini bahan ajar saya yang sudah saya buat sedemikian rupa. Oke, kita lanjut. Oke, we will learn today. Jadi apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Itu yang pertama adalah ada history of breaststroke. Kemudian ada streamline position, how to pull and breathe, how to kick, kemudian ada swim like Olympian, benefit, juga homework ya kan. PR-nya yang tadi yang saya bilang di awal tadi ada LKM, lembar kerja mahasiswa yang wajib kalian lakukan. Oke, next. Nah, history of breaststroke. Jadi history of breaststroke ini jadi gampangnya seperti ini. Jadi gaya dada itu adalah gaya renang paling tua, tertua bisa dibilang. Ya, kemudian di Eropa terkenal pada tahun abad ke-14. Kemudian gaya pertama yang secara resmi diperlombakan pada abad ke-19. Jadi sudah Anda bisa baca sendiri ya. Ada istilah Belanda namanya skolhak atau bahasa Belanda yang berarti renang yang di sekolah. Renang di sekolah ini kenapa kok dipilih pada saat itu ya karena paling simpel, paling mudah dilakukan sebenarnya. Kalau dilihat dari anatomis, bayi itu bisa berjalan atau bisa nendang dulu. Kasihnya kan bisa nendang-nendangan gini-gini kan. Satu, kalau dari anatomis kita lihat. Kemudian, Pak, kira-kira gaya yang terbaik yang untuk berenang di awal itu gaya apa Pak? Pasti ada pertanyaan seperti itu kan. Sebenarnya tidak ada gaya yang paling baik untuk dipelajari di awal. Kamu nyamannya di mana? Biasanya kalau pelatih-pelatih itu mereka selalu menganjurkan kalau nggak gaya bebas dulu, kalau nggak itu dada yang akan kita pelajari. Kalau gaya bebas, biasanya setelah renang gaya bebas, Anda akan belajar gaya punggung, karena sama. Kalau dada biasanya lanjut ke kupu-kupu, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, body streamline, badan lurus di permukaan air. Seperti yang teman-teman lihat, jadi ini ada cewek ya, satu sebelah kiri. Di sebelah kiri ini, dia mencoba untuk posisi meluncur atau glide ya, kita bisa bilang glide. Jadi posisinya seperti garis lurus. Ini ketika meluncur seperti ini ya. Jadi nggak ada yang belok-belok, nggak ada yang nekuk-nekuk. Nah, ketika berenang gaya dada juga memerlukan streamline. Kenapa seperti itu? Hal ini dibutuhkan untuk yang namanya gaya dada itu gaya yang paling santai ya. Ketika meluncur harus lurus seperti ini. Dilihat dari ketika menggunakan kaki juga posisi badan ya, dari ujung sini, aksis ini sama, mereka lurus. Hanya ini yang ditekuk. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman semua. Ini materi berikutnya nih. How to pull and breathe. Jadi bagaimana cara menggerakkan tangan, menarik tangan, dan kemudian dilanjutkan bernafas. Nah, seperti Anda lihat ya.
Ini saya simpulkan ada 3 ketika menarik ya, prosesnya ada 3, ada out sweep, in sweep, sama recovery. Out sweep, buka selebar bahu. Nah, selebar bahu seperti ini. Selebar bahu. Jadi nggak usah yang lebar-lebar seperti ini. Kebanyakan orang-orang kan terlalu lebar ya, sehingga menimbulkan resistensi. Coba teman-teman lihat di sini. Ketika dia membuka, tutup. Buka selebar bahu, putar ke dalam, kemudian diluruskan lagi. Nah, ketika membuka, itu istilahnya namanya off sweep. Ketika menutup atau menggerakkan, menarik air ke arah dalam dan sedikit ke bawah menuju dada, itu namanya off sweep ya. Kemudian posisi recovery adalah meluruskan tangan ke posisi awal seperti itu. Meluruskan. Nah, seperti itu. Nah, meluruskan nih. Nah, luruskan, lurus. Out sweep, in sweep, recovery. Out sweep, in sweep, recovery. Out sweep, in sweep, recovery. Nah, seperti itu. Kemudian kedua yaitu breath, kepala tidak menggerakkan ke atas. Buang nafas di atas dan buang di dalam air. Jadi ketika Anda bernafas nggak mungkin di dalam air dong, pasti di luar, di luar air ya. Kemudian dihembuskan di dalam pelan-pelan. Seperti itu. Pak, apakah mana yang terbaik, Pak? Mengeluarkan dari hidung atau dari mulut? Kalau ada pertanyaan itu, sebenarnya senyamannya karena tidak ada aturan yang mengharuskan Anda lewat hidung dan mulut. Oke. Terus sekarang kita bergeser ke bagaimana cara melakukan menggunakan kaki seperti itu. Ya. Sebenarnya ada 3 ya seperti ini. Nah, kalau di posisi tangan, posisi 1, 2, 3, putar, lurus. Seperti itu aja sebenarnya. Kita bagi menjadi 3. Jadi tekuk lutut dengan tumit mendekat ke pantat ya. Kemudian yang kedua adalah buka lutut selebar bahu. Jadi nggak usah terlalu lebar. Anggap saja ini lutut, nggak usah terlalu lebar, ini selebar bahu saja. Kemudian Anda membuka ya, membuka dengan mempertahankan. Kemudian bersiap untuk kaki mendorong ke belakang sambil gerakan kaki menyapu kembali ke posisi semula. Jadi gini, bukan hanya didorong tapi dilejutkan. Terus kemudian lurus. Tarik, samping, lejut dorong sampai dilejutkan. Terus seperti itu. Ya. Nah, kurang lebih seperti gambar inilah ya. Ini video yang saya pilihkan yang terbaik ya. Di 1, 2, 3. Ya. Gerakannya seperti itu. Coba kita ulang lagi. Coba kita ulang lagi. Oke ya. Next. Nah, ini swim like Olympian. Ada 3 kuncinya, yaitu streamline, pull and breath, dan kick. Selama 3 ini Anda benar-benar paham dan bisa mempraktekkan dengan smooth, ya akan terjadi seperti ini. Harapannya pembelajarannya Anda bisa berenang seperti ini. Tuh, ya. Kuncinya adalah di timing. Pertama yang Anda lakukan adalah biasanya kan dari bawah atau dari apa ya start. Jangan terburu-buru buka atau out sweep, jangan. Jadi meluncur dulu. Meluncur, kemudian Anda membuka atau out sweep. Persiapan, in sweep, kemudian nafas, recovery, baru kick. 1, 2, 3. Seperti itu. Ya. Coba Anda lihat buka, sangat smooth, nggak ada yang terburu-buru berenangnya. Ya. Oke. Streamline, pull, pull, breath, streamline, pull, breath, kick. Itu aja pokoknya. Jadi ketika sudah gerakan semuanya, streamline dulu, kemudian Anda mencoba streamline, kemudian pull,
set, break, kick. Jangan terburu-buru buka, tapi Anda menghitung 1, 2, 3 baru buka lagi. Nah, kecenderungan orang-orang itu selalu terburu-buru menggerakkan badannya sehingga tidak smooth. Padahal tujuan berenang ini adalah berenang santai, smooth, ya seperti itu. Kemudian supaya energinya enggak terbuang sia-sia. Biasanya dada ini digunakan sama renang-renang militer. Memang harusnya dari renang militer ya, karena berenang senyap seperti itu. Dulu di Belanda yang kenapa kok Schoolhack tadi, karena itu sekolah-sekolah Belanda yang mewajibkan orang bisa berenang seperti itu. Oke, next. Oke, ini benefit ya. Benefitnya latihan seluruh tubuh, aktivitas otot besar ya, dada, paha. Kemudian ada kesehatan jantung dan paru tentunya ya, karena ini kardio banget. Meningkatkan endurance, menurunkan resiko jantung, stroke hingga 40%. Ini by riset semuanya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di Flipboard dan bahan ajar saya. Risetnya dari mana? Semuanya ini ada risetnya nanti. Fleksibilitas dan postur, meningkatkan rentang gerak dan postur tubuh jelas ya. Stres dan mental, irama gerakan menenangkan, meningkatkan mood. Guna pernafasan, melatih kapasitas paru-paru. Low impact, aman bagi sendi, cocok untuk lansia atau pemulihan cedera. Memang ya, jadi hampir seluruh dokter itu menyarankan ketika mereka terapi, mereka menganjurkan di air, terutama yang di lower body bermasalah seperti itu untuk pemulihan cedera. Oke, kita next. Nah, terakhir homework. Nah, ini ya teman-teman semuanya. Ini adalah lembar kerja mahasiswa yang nanti Anda bisa download. Kalian semua wajib untuk melakukan 2 kegiatan ini. Yang pertama adalah untuk tugas pemahaman Anda ya. Anda isi, ada 5 pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah Anda membuat kelompok, satu kelompok 2 orang yang kalian nanti saling menganalisis ya, gerakan masing-masing seperti apa. Seperti itu. Kemudian untuk analisis video gerakan ini ya, petunjuknya sudah lengkap, nanti bisa baca. Yang Anda aspek yang diamati ada 5, posisi tubuh, gerakan tangan, gerakan kaki, koordinasi dan nafas, kemudian posisi tubuh streamline. Ini pokok semua yang wajib diketahui dan wajib bisa mempraktekkannya. Kemudian Anda mendeskripsikan pengamatan Anda. Bagaimana sih teman Anda itu melakukannya? Nah, kemudian kesalahannya apa? Oh, apakah dia salah dalam melakukan in-swab atau out-swab, nafas atau bagaimana? Tulis saja di sini. Kemudian kasih solusinya. Ya, seperti itu. Jadi Anda belajar untuk menganalisis dan mengevaluasi teman Anda ya. Sambil berlatih, sambil mengevaluasi. Itu saja ya teman-teman semuanya. Jadi harapannya video pembelajaran ini nanti bisa menjadi bekal. Jadi kalau nggak ingat, putar lagi ya. Oke, thank you teman-teman semua. I'll see you again with new topic. Topik berikutnya kita akan belajar gaya kupu-kupu. See you guys.